Bab 127, Misi Pengumpulan Informasi. Ubel dan Len melepas atribut penyihir mereka dan berdandan untuk menyamar demi mengejar informasi di pesta dansa. Ubel tetap setia pada sifatnya yang lebih memilih mati daripada berhenti berbicara, sedangkan Len hanya berkomunikasi seperlunya. Keduanya tampak duduk dalam kereta mewah menuju tujuan mereka. Di perjalanan, Ubel bertanya tentang hubungan kekaisaran dan asosiasi sihir kontinental yang tampak tidak harmonis. Len menjelaskan bahwa ketegangan itu sudah berlangsung lama, tapi hanya para petinggi yang mengetahui akar masalahnya. Kekaisaran adalah peradaban sihir terbesar di dunia dengan teknologi sihir canggih dan paling maju di dunia yang dimanfaatkan secara aktif untuk keperluan militer. Mereka selalu bergerak secara sembunyi-sembunyi, sehingga tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik layar. Sementara itu, Asosiasi Sihir Kontinental yang dipimpin oleh penyihir agung Serie, seorang penyihir dengan kemampuan melampaui pemahaman manusia, sedang saat ini mengumpulkan penyihir unggul. Len mengungkapkan bahwa mereka yang penyihir kelas 1 juga tidak mengetahui rencana pasti asosiasi tersebut. Keduanya tiba di sebuah mansion megah untuk menghadiri pesta perayaan yang diselenggarakan oleh seorang menteri kekaisaran. Tujuan sebenarnya adalah mengambil surat berisi rencana pembunuhan yang disusun oleh asosiasi. Surat itu diletakkan di sana oleh Linear, mata-mata asosiasi yang telah menyusup selama 15 tahun dan menduduki posisi penting di kekaisaran. Posisinya memungkinkan Linear mengakses informasi rahasia, tetapi ia tidak bisa bergerak bebas atau menyampaikan informasi secara langsung selama perayaan besar berlangsung. Ubel menyebutkan bahwa ia pernah bertemu Linear 3 tahun lalu dan terkejut mengetahui Linear adalah penyihir kuat karena saat itu Linear tampak sangat lemah. Dengan undangan palsu, Ubel dan Lan berhasil menyusup ke pesta dan berbaur dengan para bangsawan. Ubel terus menggoda Len, memintanya bersikap serasi agar mereka tampak seperti pasangan. Di tengah pesta, Lan mencuri lencana pengenal Akademi Sihir Kekaisaran. Keduanya lalu menyelinap lebih dalam menuju gudang tempat surat Linear disimpan. Dengan lencana curian, Lan memaksa membuka pintu gudang dan membuang lencana itu sebagai pengalih perhatian. Mereka berhasil mengambil surat yang dimaksud. Namun, mereka ternyata telah ketahuan. Ubel, yang menyadari penjaga mendekat, tersenyum karena tidak menyangka penjaga di tempat itu begitu hebat. Dengan semangat, Ubel mengeluarkan tongkat sihirnya, siap bertarung. Semakin kuat lawan, semakin Ubel tertarik untuk bertempur, entah untuk bersenang-senang atau mencuri sihir lawan. Len memintanya untuk tidak bertarung, menyadari perbedaan kekuatan yang terlalu jauh. Meski sempat berpikir untuk kabur sendirian, sifat baik Lan mencegahnya. Saat penjaga masuk, Lan mendorong Ubel ke dinding, membuat posisi mereka tampak seperti sedang berciuman dari sudut pintu masuk. Penjaga itu merasa canggung dan meminta maaf. Len mengenali seragam kedua penjaga sebagai pasukan khusus sihir, pasukan yang terkenal haus pertempuran dan sangat terampil. Di luar, seorang penjaga wanita bernama Kanone menemukan lencana yang dibuang Len. Lencana itu sengaja digunakan sebagai pengalihan, agar mereka dianggap sebagai anak bangsawan, membuat pengawal biasa enggan berurusan. Sayangnya, penjaga ini bukan pengawal biasa. Dari detail kecil, mereka menyadari kejanggalan dan segera kembali ke gudang. Kali ini, pintu gudang didobrak dan mereka mengeluarkan pedang siap menyerang. Namun, gudang itu sudah kosong. Len dan Ubel telah pergi. Di luar, Kanone menyuruh penjaga laki-laki mengejar mereka sementara ia memeriksa gudang. Dengan senyum, Kanone bergumam, tampaknya mereka membuat kesalahan besar. Di tempat lain di kota, kelompok Frieren terlihat sedang berbelanja. Dari kejauhan, mereka diamati oleh gubernur wilayah Lobrer, Lo, bersama pengawalnya menggunakan teropong. Lo bergumam bahwa kelompok Frieren tampak penuh celah, namun ada keanehan yang membuatnya merasa seolah mereka sengaja memancingnya untuk segera menunjukkan diri. Tiba-tiba, pelayan yang mengintip melalui teropong terkejut karena Frieren memandang langsung ke arahnya. Mata mereka saling bertatapan dan Lo menyimpulkan bahwa kelompok itu sangat kuat. Lo berencana menyingkirkan pengawal seri sebelum hari eksekusi tiba, namun ia mengurungkan niatnya. Lo menilai bahwa dirinya kurang berhati-hati. Setelah mempertimbangkan situasi, Lowe memutuskan untuk mundur. Ia berkata bahwa ia akan menjalankan rencana seperti biasa karena muncul sekarang terlalu berisiko, terutama sebelum bertemu dengan Serie.